السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Barangkali ada di antara antum yang belum tahu maksud Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim dan seterusnya. Insyaallah waktu yang tidak lama ini kita bahas. Sangat disayangkan tentu Al-Fatihah yang antum baca minimal 17 kali dalam 24 jam sampai antum tidak tahu maksudnya. Ingat, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq dan seterusnya ini bukan mantra-mantra. Kalau mantra memang tidak ada artinya, nggak ada maksudnya. Mantra-mantra, gitu kan? Ini adalah firman-firman Allah, ucapan Allah yang pertama kali didengar oleh Jibril. Jibril sampaikan kepada Nabi SAW, lalu beliau sampaikan kepada para sahabat, sahabat sampaikan kepada para tabi'in, tabi'in sampaikan kepada atba'ut tabi'in, terus walillahilham sampai kita semua. Dan sebuah kebanggaan besar, satu huruf pun tidak ada yang beda. Padahal 1400 tahun dari mulut ke mulut, nggak ada rekaman kan? Sampai zaman ya mungkin 100 tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu baru ada rekaman. Berarti selama 1200 tahun dari mulut ke mulut. Ya. Mestinya kalau bukan karena penjagaan Allah, kalau bukan karena mukjizat, sudah berubah. Antum bisa cek lah, nggak usah banyak-banyak, 20 orang aja, A, B, C, D, E, F, bisikkan satu kalimat kepada si A, kalimat itu suruh bisikkan kepada si B, kalimat tersebut suruh bisikkan dari B ke C, dari C ke D, sampai ujung sudah berubah. Ya, itu satu kalimat. Ini 30 juz, 6.000 ayat lebih, tidak ada satupun yang berubah. Jangankan satu kalimat, satu huruf, tidak ada yang berubah, tidak ada yang berkurang. Kalau bukan mukjizat tidak mungkin. Sementara yang lain sama-sama firman Allah berubah. Taurat, Injil sudah nggak karu-karuan perubahannya. Kalau Zabur kan kita nggak tahu ya, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim kan kita tidak tahu. Yang kita tahu sampai hari ini Taurat dan Injil. Itu udah nggak karu-karuan perubahannya. Al-Quran luar biasa. Nah, sebagaimana yang kita bahas kemarin ya, tafsir Al-Quran ini sudah selesai apa belum? Tafsir Al-Quran ini sudah sempurna apa belum? Al-jawab sudah. Sudah. Kita tinggal mempelajari, mengikuti untuk akhirnya mengamalkan. Maka tidak ada istilah penemuan baru dalam bidang tafsir, penemuan baru dalam bidang fikih, penemuan baru dalam bidang hadis. Tidak ada. Penemuan baru itu ada di ilmu dunia. Ilmu akhirat tidak ada
penemuan baru. Ilmu agama tidak ada penemuan baru. Saya tertarik dengan satu kisah di mana Abu Bakar pernah ditanya tentang satu ayat yang ada di surat Abasa. Di situ ada kalimat wa faqihatau wa abba. Wa faqihatu wa abba. Apa maksud abba? Abu Bakar menjawab, kalau fakihah aku tahu, kalau abba aku nggak tahu. Sekelas Abu Bakar. Fakihah jamaknya fawakih kan buah-buahan. Kalau abba apa? Abu Bakar mengatakan, ayu ardin takiluni, bumi mana yang bisa menyangga aku, langit mana yang bisa menaungi aku. Kalau sampai aku berani berbicara tentang Al-Quran, apa yang tidak aku dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar belum pernah dengar dari Nabi tentang Abba. Maka Abu Bakar tidak berani. Dan ini terulang lagi oleh Umar. Umar berbicara tentang hal ini di atas mimbar. Sama Umar mengatakan, aku tidak tahu apa-apa tentang Abba. Bandingkan dengan kita, atau di terjemahan ya, antum bisa cek di terjemahan Depap atau Hamka atau Mahmud Yunus, atau apalagi kan ada beberapa versi terjemahan bahasa Indonesia ya dari Al-Quran ya. Apa Abba di situ? Ada tersebut. Ada yang mengatakan rumput, pohon-pohon rendah gitu. Akan lebih baik kalau di terjemahan itu ditulis Abba, ya kan? Karena apa? Ya bayangkan sekelas Abu Bakar dan Umar aja nggak tahu Abba itu apa. Tiba-tiba hari ini ada orang tahu, berarti lebih hebat dari Abu Bakar dan Umar, lebih berilmu dari Abu Bakar dan Umar. Tidak mungkin kan? Gitu. Maka alangkah baiknya kalau diterjemahkan dengan Abba saja, jangan ada terjemahannya. Nanti orang awam kan, loh apa ini maksudnya? Baru dijelaskan, kasih catatan kaki bahwa Abu Bakar Umar saja nggak tahu. Dengan demikian orang-orang awam itu nggak berani, tidak seperti hari ini. Begitu beraninya orang-orang awam itu menafsirkan Al-Quran. Menurut saya ayat ini maksudnya begini, menurut saya ayat ini maksudnya begini. Innalillah. Sebagaimana kemarin kita bahas ya, ada seorang tokoh yang begitu beraninya menafsirkan ayat Al-Quran. Apa itu periode Mekah, apa itu periode Madinah. Doa itu tidak pakai amin, tapi pakai alhamdulillah. Tafsir dari mana ini? Itu karena mereka tidak diperingatkan oleh para tokoh, hati-hati menafsirkan Al-Quran. Jangan sampai mendahului Allah dan Rasulnya. Rasul aja nggak tahu, Abu Bakar Umar aja nggak tahu. Ya, mestinya kita lebih tidak tahu. Kalau Abu Bakar dan Umar mengatakan wallahu a'lam, kita lebih-lebih lagi mengatakan wallahu a'lam. Ya. Nah, sebelum kita masuki suratul Fatihah, kita awali dengan apa? Sebelum antum baca Al-Fatihah dalam salat, antum baca apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. 3 bentuk ta'awudz. Kenapa ada 3? Jawabnya, karena ta'awudz tidak ada di a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim tidak ada di Al-Qur'an. Antum boleh cek dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nas, adakah ayat yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Adakah? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada apa? Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Yang ada itu. Jika engkau hendak membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah
aku berlindung kepada Allah. Bahasa Arabnya tentu ini Nabi yang mengawali, bukan karangan ulama. Nabi yang mengawali menafsirkan ayat itu dengan ucapan beliau, a'udzu billah. Berlindung kepada Allah dari apa? Dari syaitan yang terkutuk, minasyaitonir rajim, sesuai dengan ayat itu. Terusan dari ayat itu, innallaha huwas samiul alim. Maka ditambah oleh beliau di riwayat lain, kan ada 3. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ditambah lagi tadi, a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kapan? Ketika hendak membaca Al-Quran. Antum jangan terpaku dengan fi'il madhi. Antum jangan terpaku dengan fi'il madhi. Wa idza qara'ta, fi'il apa itu? Fi'il madhi kan? Fi'il madhi ahli bahasa mengatakan ini untuk past tense, lampau. Gitu. Telah, memang betul secara teori. Tetapi secara praktek tidak semuanya. Ya. Jadi jangan diterjemahkan jika engkau telah membaca Al-Quran, wa idza qara'tal Quran, kan fi'il madhi. Jika engkau selesai baca Al-Quran, telah baca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi selesai baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini keliru, atau setidaknya pendapat yang sangat lemah. Kenapa? Karena banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah fi'il madhi itu dipakai bukan untuk lampau. Berapa banyak ayat hadis Allah berbicara tentang hari kiamat, tentang siksa kubur, sudah terjadi belum? Belum kan? Berarti yang akan datang kan? Tapi pakai fi'il madhi. Ya. Oleh karena itu jangan salah faham dengan doa berbuka puasa. Zahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu fi'il madhi. Zahabat dhama'u, telah hilang dahaga. Ya, berarti minum dulu dong. Gitu. Kan telah hilang dahaga. Gimana hilang dahaga, hilang haus kalau belum minum? Ya, untuk sesuatu yang pasti atau sebentar lagi, beberapa detik lagi kita mau melakukan, boleh pakai fi'il madhi, pakai dhahaba, bukan yadhabu. Ya, atau untuk sesuatu yang pasti, mati kan pasti, hari kiamat pasti, surga neraka pasti, siksa kubur pasti, boleh memakai fi'il madhi. Ya. Barangkali antum ada yang belum membiasakan, barangkali nanti dimulai dari asar. Ya, setelah antum takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, sebelum baca al-fatihah, a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau minimal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Cukup di rakaat pertama. Karena bacaan itu menyambung. Maka rakaat kedua al-fatihahnya, rakaat ketiga al-fatihahnya, dan seterusnya sudah terwakili dari yang pertama. Ya. Dan sedikit tentang keutamaan ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Ada riwayat dua orang saling berselisih, dua orang saling marah, sampai diriwayatkan menggelembung urat lehernya. Dan Nabi melihat, saking marahnya salah satunya itu sampai terlihat urat lehernya. Nabi mengatakan,
wallahi inni la a'lamu kalimatan, demi Allah aku tahu ada satu kalimat, lau qalaha la dhahaba ma yajid, seandainya dia mengucapkan kalimat itu hilang marahnya. Apa kalimat yang dimaksud? Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Boleh tambah min amsihi wa nafihi wa nafsihi. Dan ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang tentu kita sami'na wa ata'na. Tidak mungkin kita ragu sedikit pun terhadap sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, jika antum marah sama istri misalnya, marah sama anak misalnya, anak buah misalnya, ada kesalahan yang fatal, lalu antum ingin menghilangkan marah antum baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, mungkin sekali, mungkin 3 kali, ternyata marah antum tidak hilang, maka jangan meragukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyalahkan Nabi alaihi salatu wassalam, enggak mungkin beliau salah. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang salah kita. Begitu cara mengimani dalil seperti itu. Jadi enggak bisa, ini hadis sahih apa enggak ya? Kalau saya amalkan kok menimbulkan faidah, berarti hadis ini sahih. Kalau saya amalkan enggak ada faidahnya, hadis ini dhaif. Cara siapa itu? Memang kita ini siapa? Ya, kita mau menyangi Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Kalau mereka sudah bilang sahih, kita nggak tahu apa-apa tentang hadis dibanding dengan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Imam Ahmad. Ya. Jadi salahkan diri kita, jangan salahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinjau diri kita, ada apa di diri kita, gitu. Masih ingat peristiwa madu? Bukan madu hasil kebohongan 2 istri Nabi, bukan, itu lain lagi, surat At-Tahrim. Ini madu seseorang yang sakit perut. Ada orang yang sakit perut datang pada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasul, aku sakit perut. Kata Nabi apa? Kata Nabi apa? Minumlah madu. Minum madu orang ini. Minum. Nggak lama datang lagi kepada Nabi atau besoknya, ya Rasul, masih sakit perut. Kata Nabi, minum madu. Minum lagi orang ini, dan datang lagi kepada Nabi setelah beberapa saat atau beberapa jam, ya Rasul, belum sembuh. 3 kali berturut-turut Nabi perintahkan dengan perintah yang sama, minum madu. Akhirnya datang lagi kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasul, masih sakit. Apa kata Nabi? Sadaqallahu wa kadzaba batnuka. Allah tidak mungkin salah. Kan yang mengatakan bahwa madu itu obat, terutama penyakit yang ada di perut, yang bilang Allah. Lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di surat An-Nahl. Tiba-tiba beliau ragu karena praktek di depan mata beliau tidak sesuai dengan firman Allah. Enggak. Nabi enggak ragu sama sekali. Nabi mengatakan, sadaqallahu wa kadzaba batnu. Allah tidak mungkin salah, Allah Maha benar. Yang salah perutmu, gitu. Jadi yang ditinjau bukan ayat. Ayat nggak perlu ditinjau, pasti benar. Allah Maha benar. Yang ditinjau perutmu, gitu. Ini luar biasa. Nabi kemudian nggak ragu, oh barangkali begini, enggak. Ya, dari sini muncul ijtihad para ulama. 1, mungkin dosisnya kurang. 2, mungkin tidak tepat, gitu ya, madunya ini. Karena madu yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya adalah madu yang keluar dari lebah. Dan lebahnya itu makan apa? Saripati dari bunga, kan? Itu madu yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Ada nggak sekarang madu tapi makannya bukan saripati bunga? Ada nggak? Ada nggak? Ada banyak.
Banyak sekali. Madu ternak itu makan apa coba? Iya, kalau nunggu saripati bunga, ya lama. Bunga kan tidak setiap hari ada. Nah, supaya lebah ini terus hidup dan memproduksi madu, dikasih, saya kira antum tahu ya, dikasih yang manis, apa istilah mereka, sirupan. Apakah madu itu yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya? Ya tentu tidak. Nah, sekarang berapa banyak orang minum madu dan gak sembuh, gitu ya. Kalau betul madu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, gak mungkin gak sembuh. Wah, ini cuman pelajaran saja bagi kita. Kalau kita mempraktekkan ayat, mempraktekkan hadis, kok tidak sesuai dengan harapan, salahkan diri kita, tinjau diri kita, kritisi diri kita. Mungkin banyak dosa, mungkin banyak kelas kesalahan, mungkin mengucapkannya tidak ikhlas, mungkin begitu. Jangan kemudian meragukan ayat, meragukan hadis. Yusha bin Nun, antum tahu Yusha bin Nun ya, ketika bertanya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam saat di depan mereka laut, sementara di belakang mereka Fir'aun dan bala tentaranya, mungkin tinggal berapa meter lagi habis mereka oleh Musa dan bala tentaranya yang begitu kuat. Yusha bin Nun bertanya kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, kemana Allah perintahkan kepada engkau supaya kita lari? Lari kemana? Nabi Musa sudah dikasih tahu oleh Allah ke depan, ke arah laut. Yusha bin Nun tidak pakai mikir, karena beliau calon nabi kan. Sepeninggal Nabi Musa kan Yusha bin Nun jadi nabi. Yang menemani Nabi Musa waktu masih remaja muda, membawakan bekal Nabi Musa mencari Khidir itu yang ada di surat Al-Kahfi itu Yusha bin Nun namanya. Begitu dia mendengar Nabi Musa mengatakan Allah perintahkan kita lari ke depan, ke laut, itu nggak pakai mikir, langsung dipacu kudanya. Kuda tentu ngikut saja ke arah laut, dan nyebur tentunya, basah tentunya. Balik lagi ya, bertanya lagi, ya Nabi Allah Musa, kemana Allah perintahkan kita berlari? Nabi Musa sesuai dengan petunjuk dari Allah ke arah depan, sampai nggak pakai ragu, nggak pakai mikir. Yang betul aja ini kan air, mana mungkin kuda bisa berada di atas air. Nggak pakai begitu. Kalau kita mungkin begitu. Keimanan kita, keyakinan kita terhadap Al-Quran dan Sunnah masih setengah-setengah, barangkali malah 40%, 30%, itulah kita. Tapi bagi para nabi, para rasul, para sahabat, wali-wali Allah, tidak. Yakin betul, nggak mungkin Allah berfirman salah. Ya, setelah ketiga kalinya baru Allah firmankan, idrib bi'asaqal bahr, lemparkan, pukulkan tongkatmu ya Musa ke laut. Nabi Musa tinggal menjalankan perintah Allah, dipukulkan tongkat itu di air laut, langsung terbelah 12 jalan, sebagaimana yang antum tahu. Ini para nabi, para rasul, orang-orang soleh seperti ini. Ya. Ini sedikit tentang ta'awud agar antum mantap, yakin membaca ta'awud. Sekali lagi, jika antum baca ta'awud kok apa itu? Apa istilah kita? Jurik pocong masih ada di situ, apalagi tinggi gede. Jangan salahkan ta'awud diri kita. Dan antum harus tahu bahwa itu dusta, bohong. Yang jurik pocong, yang wewe gombel, yang genderuwo, itu semuanya bohong. Siapa yang bikin kebohongan itu? Jin, setan. Ya. Jadi mata kita sedang dibohongi. Ya. Kalau nggak percaya, antum datangi, antum pegang, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Mata kita saja dibohongi supaya takut. Gitu ya. Maka ketika antum takut, saya takut, kita takut, jin senang. Tujuannya berhasil. Tapi kalau kita nggak takut, ya malas dia. Ya. Kalau
Gini aja lah yang mudah. Di Eropa, di Amerika, pernah dengar ada orang kesurupan? Iya? Kita tidak dengar, kebanyakan di kita nih, kebanyakan. Kenapa? Karena di kita ini luar biasa. Jin, setan itu seolah mempunyai tempat yang bagus di negeri kita ini. Dikasih sesaji, dikasih ini, oh, tuman, mereka tahu tuman, ya. Kesenangan, datang lagi. Kalau di Eropa, Amerika, mereka nggak percaya, memang salah, memang ada kan mereka jin. Cuman jin males, nggak diperhatikan gitu kan. Mungkin kalau ada malah di shooting lah, di apalah ya. Kalau kita enggak, apa maunya? Ya, ayam putih, oh ayam putih. Kopi pahit, ya, jajan pasar. Nah, itu maka mereka senang. Setan-setan itu, jin itu senang di negeri kita ini. Maka bentar-bentar kesurupan. Bahkan ada kesurupan massal. Maka ada ruqyah massal. Ruqyah bid'ah, ini ruqyah massal. Nggak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ruqyah memang sunnah, tapi beberapa cara ruqyah bid'ah. Ruqyah, cara pengobatan dari Nabi SAW, harus mengikuti cara Nabi. Sebagaimana sholat, saum, zikir, wirid, harus mengikuti cara Nabi SAW. Tidak boleh ngarang. Ya. Nah, maka jangan kasih tempat. Istilah sekarang, jangan kasih panggung. Setan jin itu jangan kasih panggung. Nanti kebiasaan, tuman, kesenangan. Datang lagi. Antum tahu, mungkin ada teman atau saudara yang kesurupan dan langganan kesurupan. Ada itu. Terutama ketika ada hajatan, nah datang itu. Dan setan membuat kebohongan luar biasa. Neneknya datang, suaranya mirip neneknya. Ya mudah bagi setan, mudah bagi jin untuk membuat suara mirip dengan suara neneknya. Kan umur mereka panjang. Waktu neneknya masih hidup, mereka tahu. Gitu. Jin itu, setan itu hidup di mana sih? Satu alam apa beda alam dengan kita? Satu alam. Salah besar kalau mereka, ada orang mengatakan kita dengan mereka beda alam. Satu alam. Ya alam dunia kita ini, bukan alam barzah, bukan alam arwah, bukan alam akhirat. Alam dunia satu. Bedanya apa? Huwa yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, kata Allah. Mereka melihat kalian, wahai manusia, kalian tidak melihat mereka. Mereka hidup di kiri kanan kita. Makanya tahu ini si A, si B, si C. Tahu mereka. Antum tahu bagaimana mereka berjalan saat mereka kaget. Kok kita mencuri berita dari langit? Kemarin-kemarin mudah nggak ada hambatan, sekarang ada hambatan. Pasti ada yang terjadi di muka bumi ini. Oh, mereka berjalan. Sampailah yang ke arah Najd, melihat Rasul dan para sahabat sedang berjamaah salat subuh dan membaca Al-Quran di situ. Nabi SAW, mereka mengatakan ini rupanya yang menghalangi kita mencuri berita dari langit sana. Ya. Berarti mereka kenal. Ini Rasulullah, ini Nabi Musa, ini si A, si B, si C. Mereka hidup di kiri kanan kita. Apakah mereka ada yang muslim? Ada. Ada yang kafir? Ada. Muslimnya ada yang ahlu sunnah? Ada. Ada yang ahlu bid'ah? Banyak. Ngikutin manusia. Bagaimana bahasanya? Antum tahu bahasa jin? Antum tahu bahasa jin? Gak ada bahasa jin. Nih, jin itu mengikuti manusia. Adakah syariat jin? Gak ada. Mengikuti manusia. Jin di zaman Nabi Ibrahim mengikuti syariat Nabi Ibrahim kalau mereka beriman. Jin di zaman Nabi Musa mengikuti syariat Nabi Musa kalau mereka beriman. Jin hari ini kalau beriman, muslim, ya sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, wudu dan seterusnya. Tidak ada mereka syariat jin secara khusus, mengikuti manusia. Termasuk
bahasanya. Adakah bahasa jin? Ya nggak ada. Jin di Arab ya bahasa Arab. Jin di Betawi, bahasa Betawi ngikutin manusia. Jin di Tegal ya bahasa Tegal. Aja kayak kue, sama. Ya, ngapak-ngapak begitu. Di mana manusia mengucapkan satu bahasa, jin mengikuti. Nggak ada bahasa khusus jin. Apakah mereka ikut di majelis ilmu? Tidak tertutup kemungkinan. Ikut salat? Iya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, kalau salat jangan ada celah. Harus betul-betul rapat, bahu menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah. Kalau renggang, di situ dia akan salat. Ya, padahal nggak boleh, dia di belakang. Ya, karena jin-jin itu ikut salat bersama kita manusia. Karena mereka tidak punya nabi, tidak punya rasul. Derajat mereka jauh lebih rendah dari manusia. Oleh karena itu, ketika antum sholat sendirian, nggak ada siapa-siapa, masih disunahkan qomat apa tidak? Iya. Kita nggak tahu ada jin-jin muslim yang ikut sholat. Ya. Tapi antum nggak usah sok tahu ya. Udah qomat aja sendiri. Nggak usah nyuruh jin qomat. Jin qomat. Ya, ini sotoy namanya ya. Kan nggak lihat, kita nggak lihat mereka, ya kan? Dan mungkinkah mereka menampakkan diri mereka di hadapan kita dalam bentuk manusia sebagaimana yang pernah terjadi pada diri Abu Hurairah 3 malam berturut-turut? Tidak mustahil. Tidak mustahil. Sebagaimana malaikat menampakkan diri mereka di hadapan manusia di zaman Nabi, di zaman sebelum beliau, ketika dia akan mengunjungi saudaranya, tidak ada keperluan, hanya cinta karena Allah, dihadang oleh malaikat dalam bentuk manusia. Mungkinkah hari ini terjadi lagi? Tidak mustahil. Tapi ingat, nggak mungkin kita tahu. Ya, bisa saja antum tersesat di Arafah, mau pulang ke tenda, nggak ada yang bisa ditanya, bahasanya nggak tahu, ya. Kemudian dituntun misalnya. Enggak tertutup kemungkinan. Ya, sebelum kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan dulu beberapa nama, ya, beberapa nama dari suratul Fatihah. Yang antum tahu apa? Apakah namanya cuma surat Al-Fatihah doang? At-Taubah aja ada 2 namanya kan? At-Taubah atau Al-Bara'ah. Apalagi ini Al-Fatihah, jauh lebih mulia, tentu lebih dari 2. Yang antum tahu selain Al-Fatihah? Ummul Kitab. Ummul Kitab. Apalagi? Sab'ul Masani, 7 yang berulang-ulang. Apalagi? Ar-Ruqyah. Salah satu nama dari Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Ini mengambil dalil ketika Abu Sa'id Al-Khudri bersama beberapa sahabat melewati satu perkampungan, satu suku. Tiba-tiba kepala suku itu terserang penyakit aneh, tidak bisa bergerak. Abu Sa'id Al-Khudri mendatangi kepala suku ini lalu membacakan Al-Fatihah. Dari awal sampai akhir, sepertinya belum sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mungkin sampai ihdinas siratal mustaqim atau maliki yaumiddin. Ini sudah bergerak. Kepala sukunya itu sudah bergerak, nggak lama kemudian duduk, nggak lama kemudian berdiri, seolah belum pernah sakit apa-apa sebelumnya. Lalu dihadiahi beberapa ekor kambing, lalu pulang ke Madinah bertemu Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka bertanya, apakah kambing-kambing hadiah dari mereka ini halal apa haram? Nabi mengatakan halal, dan Nabi mengatakan, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah? Dan ini pelajaran besar bagi kita tentang ruqyah, bahwa ruqyah yang betul-betul dibaca oleh orang-orang saleh, sedikit dosanya, betul-betul bertauhid, sunnah, luar biasa, bisa menyembuhkan penyakit. Tapi ingat,
banyak cara-cara ruqyah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seperti tadi. Apa? Ruqyah masal. Ya. Dan ruqyah itu sifatnya apa? Menyelesaikan masalah. Jadi ada masalah diselesaikan dengan ruqyah. Kesurupan misalnya kan masalah, ngamuk-ngamuk kan, akan sembuh dengan diruqyah. Sakit misalnya masalah kan, akan sembuh dengan ruqyah. Jangan sebaliknya. Ada orang segar bugar, sehat walafiat, nggak kurang satu apa, suruh duduk di depan dia, lalu dia baca ayat-ayat, tiba-tiba menggigil orang ini, tiba-tiba muntah-muntah, tiba-tiba ngamuk-ngamuk. Nah, ini kebalik. Malah ruqyah mendatangkan masalah. Kan suka ada seperti itu. Ini banyak yang tertipu. Oh, di dalamnya ada jinnya, makanya dikeluarin. Saya nanya, adakah di antara kita yang nggak ada jinnya di dalam diri kita? Ada? Nggak ada. Hatta Nabi SAW. Nabi aja di dalam diri beliau ada jinnya. Jin apa istilahnya? Qarin, antum tahu kan? Qarin. Nggak ada manusia yang nggak ada jinnya. Ya, bahkan Nabi mengatakan, jika engkau sedang sholat, ternyata duburmu ada yang bergerak seolah kentut, jangan batalkan sholatmu terus sampai terdengar bunyi kentutnya atau bau kentutnya. Kenapa? Karena ada jin-jin yang berada di situ, setan-setan yang mengganggu kita saat sholat, seolah dubur kita bergerak. Jadi nggak ada manusia yang nggak ada jinnya. Maka jangan cara seperti itu. Datang ke ruqyah center, ya kan, sehat-sehat, akhirnya malah timbul masalah. Ya, kebalik. Mestinya ada masalah diselesaikan dengan ruqyah. Kemudian sakit tertentu dengan ayat tertentu, ini sama bid'ah. Nggak ada Nabi mencontohkan sakit ini baca surat ini, sakit ini baca surat ini, nggak ada. Sekarang kan ada. Ya, ditanya sakitnya apa? Keluhannya di mana? Di dada. Oh, surat Waqiah. Nah, Bapak keluhannya di mana? Oh, saya di perut. Surat Yasin. Nggak ada, seperti itu nggak ada. Mau sakit apapun bisa dengan Yasin, bisa Waqiah, bisa Al-Fatihah. Ya, bisa dengan An-Nas, Al-Falaq. Tidak ada surat tertentu untuk sakit tertentu. Ya. Satu lagi, bertiga, berlima, bertujuh. Baca Al-Quran bareng, meruqyah bareng. Dengan anggapan keliru, satu orang bacakan, setannya, jinnya panas. Apalagi 2 orang, apalagi 3 orang, apalagi 5 orang. Dikeroyok istilahnya. Ini tidak benar. Dan melanggar ayat. Ayat mana? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Quran sedang dibaca, diam, dengarkan. Nah, kalau yang membaca itu lebih dari 1 orang, berarti dia tidak mendengarkan, kan? Jadi baca Al-Quran itu 1 orang, yang lain diam, mendengarkan. Berarti cara-cara bid'ah. Nah, ada pertanyaan lagi, cara bid'ah kenapa sembuh? Kenapa bermanfaat? Kenapa ada hasilnya, berfaedah? Antum pernah dengar? Ada seorang pendeta dengan salibnya, dia tempelkan kepada orang yang sedang sakit keras, sembuh. Mungkin nggak? Mungkin. Namanya juga setan. Ya, setan iblis tahu nggak mana yang hak, mana yang batil? Setan iblis tahu nggak mana yang hak, mana yang batil? Tahu. Maka iblis menipu kita tuh. Yang benar salib. Ya, bukan Al-Quran. Kan iblis tahu mana yang hak, mana yang batil. Tahu persis. Maka salah satu sifat iblis adalah menipu, ditipu. Maka iblis berusaha sekuat tenaga membantu orang ini supaya sembuh. Minimal sembuh sejam 2 jam lah untuk menipu manusia. Ya. Nah, ini memperkuat pelajaran awal tadi bahwa patokan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Patokan kita adalah sabda Nabi SAW, bukan kenyataan. Seolah kalau benar berarti dia hak. Enggak. Berapa banyak ruqyah bid'ah dan membawa hasil. Ya.
Maka kalau antum meruqyah dengan cara sunnah kok nggak sembuh-sembuh, sabar. Sabar. Ya. Yang penting mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Antum nggak tahu, begitu kesuruh, begitu hilang, insya Allah selamanya. Sementara si fulan ini baru dipegang, baru baca bismillah, langsung sembuh. Tapi datang lagi, karena ada pancingan setan di situ, pancingan jin di situ. Ya. Kita sisakan waktu 5 menit untuk soal jawab. Ada pertanyaan? Silakan. Ada lagi as-shalah ya, mungkin antum belum tahu. Nama lain dari Al-Fatihah adalah as-shalah. Ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Allah membagi salat itu menjadi 2. Separuhnya untukku, separuhnya untuk hambaku. Disebutkan oleh beliau salat. Habis itu beliau membahas bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Yang dimaksud oleh beliau Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dibagi 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sampai di sini untukku. Ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini untuk hambaku. Berarti Al-Fatihah kan? Tapi Nabi mengatakan Allah membagi salat itu menjadi 2. Padahal yang dimaksud surat Al-Fatihah. Dengan demikian disimpulkan oleh para imam bahwa nama lain dari suratul Fatihah adalah as-shalah. Ya, mungkin kita belum masuk ke bismillahirrahmanirrahim karena waktu habis. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.